lagi nih Bang Rasidi, kita menambahkan modusnya. Jadi ya mohon maaf nih, yang sering pakai baju-baju badut dan sebagainya. Nah itu yang kepala tertutup itu dikasih plastik juga. Jadi pernah kita nemuin bahwa oh ini anak ini kok tahan banget ya. Udah kita kasih minum, kita belikan minum, kita lihat di kepala bonekanya itu ada plastik itu loh, itu modus. Jadi pengedar bisa di-split menjadi pemakai, kemudian ketika dia pemakai, hukumannya misalnya jangan-jangan hanya rehab, padahal dia pengedar. Iya. Nah itu salah satu hambatan kan. Generasi ini kan karena ada istilahnya untuk saat ini perang dengan menggunakan peluru itu mahal. Nah, tapi ini ada yang namanya perang candu. Nah, banyak negara-negara yang punya misi khusus untuk menggagalkan pembangunan di Indonesia dengan cara perang candu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam Ngopi Ngobrol Pinggiran akhir pekan, sebuah dialog yang sekali lagi diinisiasi oleh jejakrekam.com, media online di Kalimantan Selatan. Kalau kita bicara narkoba Kalimantan Selatan berdasarkan data, kalau kita baca data saja misalnya data 2017, untuk Provinsi Kalimantan Selatan jumlah orang yang terpapar menjadi korban narkoba itu mencapai 56.000 lebih. Dan 17.000 diantaranya adalah di kota Banjarmasin. Sehingga Banjarmasin dalam data itu kemudian menduduki urutan pertama di Kalimantan Selatan. Sementara kalau kita baca hari ini juga misalnya di sejumlah pemberitaan kasus yang banyak atau mendominasi di lembaga pemasyarakatan, contohnya misalnya Lapas Perut Dalam itu di ranking pertama masih narkoba. Maka kemudian sekali lagi ini tentu kita baca sebagai sebuah keprihatinan kita bersama terkait dengan bagaimana persoalan narkoba menjadi sebuah persoalan serius yang hari ini sudah terjadi di mana-mana. Tidak hanya misalnya menyasar masyarakat perkotaan, tetapi juga orang yang ada di daerah pedesaan pun juga hari ini terpapar. Nah, bagaimana kemudian itu akan kita bahas hari ini dalam Ngopi. Seperti biasa ada Prof. Hadin Mujian. Assalamualaikum Prof. Kabar baik. Alhamdulillah. Ya, kemudian juga hadir Bang Dr. Subandari. Selamat sore. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik juga hari ini. Alhamdulillah. Ya, Selalu baik. Selalu baik dan pasti kita harus baik. Kemudian Bung Dani. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih juga sudah hadir. Jadi hari ini Bang Subhan, kita bicara tentang narkoba. Narkoba hari ini kan sesuatu yang kemudian menyasar semua usia, menyasar semua kalangan status sosial. Tidak dulu misalnya yang kita khawatirkan kan masyarakat yang di perkotaan, tapi hari ini orang di desa pun juga banyak kasus. Misalnya kalau kita baca di hari-hari sekarang, kasus berita kriminal penangkapan narkoba itu sampai ke pelosok juga. Artinya ini kan sesuatu yang kemudian menjadi keprihatinan kita, dan masyarakat tentu tidak boleh acuh, kita tidak boleh permisif dengan persoalan ini, Bang Sunan. Ya itulah kondisi real yang kita hadapi kan. Apa istilahnya tuh? Satunya lagi apa? Miras ya? Miras. Itu termasuk dalam narkoba. Miras itu. Ini kan memang ada narkoba kan bisa kita sering identifikasinya dengan sabu, indeks dan segala macamnya. Kan ada golongan-golongannya ya, dan ya. Nah, kemudian termasuk soal ganja misalnya. Tetapi apapun itu kan sesungguhnya hari ini, betul kata Bang Subhan, orang ketika tidak mampu beli narkoba, misalnya sabu, indeks dan segala macam, ujung-ujungnya kan beli miras. Yang penting asal aja. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang sekali lagi mencemaskan kita. Karena ini milenial yang banyak tahu kayak itu. Ya, tadi. Gimana tanggapan? Oke, bicara masalah narkoba, miras ataupun minuman beralkohol itu tidak lepas dengan 3 komponen: peraturan, terus juga penyelenggara pemerintahnya, sama aktivitas masyarakatnya. Jadi kalau aturannya sudah jelas itu gampang. Nah, kalau bicara masalah aturan, kita ini ada sedikit dilema juga bahwa aturan izin peredaran minuman, khususnya minuman beralkohol, itu diambil alih oleh pusat.
Nah, jadi daerah yang senantiasanya ingin melindungi masyarakat itu mereka berhadapan-hadapan dengan pusat. Miras ya? Iya, miras, minuman beralkohol. Jadi kan aturan minol itu ada terbagi 3. Yang di bawah 5% tingkat konsentrasi alkoholnya, terus 20%. Nah, terus yang paling tinggi 55 sampai ke atas. Nah, itu golongan A, B, C. Itu semua izinnya berada di pusat. Nah, sedangkan kalau untuk untuk usahanya ya, para pengusaha cuma izin tempat, izin dan sebagainya. Tapi kalau untuk izin menyalurkan atau pendistribusian edar dan itu di tangan pusat. Berkaca dengan misi Banjarmasin untuk mengentaskan atau mengurangi ataupun minimalisir dampak dari minuman beralkohol itu terbentur dengan aturannya itu sendiri. Jadi pemerintah tidak boleh menolkan sama sekali, tidak boleh menolkan karena harus ada space ataupun waktu tertentu yang diperbolehkan. Sedangkan yang kita ketahui di Banjarmasin ini cuma 1 jam boleh menjual dan tempatnya pun harus di hotel-hotel. Kalau tidak salah, ya kalau tidak salah. Jadi tidak boleh ada beredar di bebas umum, tempat-tempat penjualan yang bebas itu tempatnya sudah diatur, waktunya pun juga diatur. Itu yang kita ketahui. Nah, itu seandainya kalau kita punya wewenang yang lebih dalam pengaturan aturan peredaran minol itu bisa, tapi ini ya kembali lagi bahwa aturan itu berada di tangan pemerintah pusat. Daerah tidak berdaya. Iya, betul. Makanya dengan slogan Banjarmasin Baiman itu kendalanya di sana. Barasihuan nyaman. Barasihuan nyaman. Jadi ada aturan soal nanti kita kan kurang hadir Bang. Tapi saya ke Bang Subhan dulu ya. Cermati ini kan sekali lagi ini sesuatu yang kemudian masalah serius. Kemudian tadi ada soal aturan kata Dani kan itu sudah diatur oleh aturan besar. Karena daerah kan juga tidak berbeda. Ini kan menjadi sebuah sesuatu yang bukan problematik. Jadi memang kan masalah kalau meminjam istilah Bang Haji Rumah Irama, miras santika ya, minuman keras, segala macam lah itu. Nah ini memang kita ini kan termasuk merasa aneh sebenarnya. Anehnya seperti ini. Masalah ini sebenarnya sudah puluhan bahkan mungkin mulai usia kami ini waktu itu masih setingkat SMA di tahun 84-an ini sebenarnya sudah menjadi kita mengenal itu sudah tahu bahwa miras ada, obat-obatan segala macam ini ada gitu kan. Dan bahkan kita juga melihat bahwa banyak lah dulu tuh waktu zamannya kita sekolah dulu yang minum, yang ini segala itu masih ada lah di kawan-kawan segala macam kan. Nah cuma yang kita prihatin itu dari 84 di era kami SMA itu sampai sekarang ini bukan bertambah menurun, tapi semakin menjadi-jadi. Nah, lalu pertanyaannya kalau misalnya ini semakin menjadi-jadi, kan berarti kita ini kan kemunduran sebenarnya. Masa misalnya di era tahun umur usia kami baru 17-an sekitar 84-an segala macam itu sampai sekarang sudah mungkin saya sudah 50-an ke atas misalnya. Kok ini baik itu misalnya dari peran serta misalnya tadi pemerintahan yang mengatur regulasi kan, kemudian aparat yang melakukan misalnya penanganan apabila terjadi misalnya hal-hal yang melanggar hukum itu tadi kan, kemudian masyarakat sebagai alat kontrol sosial, kok bisa misalnya ini menjadi sesuatu yang kalau bahasa kita itu kan kegagalan dalam hal misalnya kita menyikapi persoalan yang sebenarnya sangat membahayakan bagi generasi. Nah bahkan kan pengaruhnya ini kan bukan hanya ke persoalan misalnya dirinya personal si pemakai, tapi juga berpengaruh terhadap misalnya lingkungannya, terhadap kemudian generasi berikutnya. Dan ini akan luar biasa. Bahkan kita pernah mendengar cerita dari, mungkin bukan cerita, pengakuan dari kawan, bahwa mulai dari orang tuanya sampai ke anaknya menggunakan mulai dari miras, kemudian obat-obatan segala macam. Bahkan informasi yang saat ini berkembang itu bahwa bila misalnya mereka tidak
mendapatkan misalnya obat-obatan, mungkin harganya karena kan sasarannya kan sudah sampai ke masyarakat ekonomi menengah ke bawah di kampung-kampung segala macam. Nah, pada saat mereka misalnya tidak mendapatkan apa obat-obatan, nah mereka larinya adalah membuat minuman sendiri, racikan sendiri kan. Ya sama kalau sekarang ini kan kopi bisa diracik macam-macam kan. Yang penting bisa memberikan rasa nyaman menurut versi mereka. Nah lalu kita mendengar kemarin ada istilah apa? Gaduh gajah dunia. Nah itu itu jadi apa semacam problem baru juga. Ya. Minuman minol itu peredarannya dibatasi, harganya lumayan mahal. Cuma segmen tertentu saja yang bisa ini ya. Nah, karena itu maka adanya apa semacam permainan yang mungkin dianalogikan sebagai anak muda itu mereka berimajinasi, berkreasi. Jadi cukup bermodal dengan minuman energi, ditambah dengan maaf alkohol dan bla bla bla, jadilah gitu loh. Nah itu yang mungkin segmennya yang belum tersentuh secara hukum yang merata gitu loh. Ini loh Pak Bang Rasidi, itu yang paling berbahaya kalau dibiarkan. Karena apa? Karena kreativitas ini kan tak mengenal batas. Nah sehingga dengan misalnya produk-produk yang sebenarnya tidak punya hubungan langsung dengan misalnya miras atau misalnya narkoba, mereka berani untuk bereksperimen, meracik. Artinya sebenarnya muncul, mohon maaf nih, muncul industri-industri kreatif yang ditangani oleh misalnya para tadi pengguna tadi, yang akhirnya ini sangat membahayakan bagi generasi muda. Contoh seperti ini, misalnya di kampung A, ada beberapa orang pelaku yang menggunakan itu, kemudian pada saat di kampung A itu kan mungkin yang tidak melakukan itu banyak. Tapi karena pada saat itu ini dianggap sampai puluhan tahun dibiarkan segala macam, akhirnya generasi yang baru muncul melihat itu menjadi sesuatu yang biasa. Karena ada semacam pandangan juga dari beberapa tokoh, beberapa orang yang mestinya harusnya terlibat itu sepanjang mereka tidak mengganggu bagi misalnya masyarakat tuh jadi bukan ada masalah. Silakan aja lah mereka misalnya menggunakannya di tempat-tempat tertutup, di rumah atau di bangunan apapun. Itu dianggap sesuatu yang biasa dan ini semakin membahayakan. Ditambah lagi Bang Rafidi, Bang Subhan, teknologi yang cukup pesat, informasi yang cukup pesat, banyak di YouTube itu yang namanya review bir baru, review minuman baru. Nah, jadi dengan bebas, kalau dulu anak melihat orang tuanya atau pamannya minum, baru ada ketertarikan atau penasaran. Ini dengan sendiri di kamar itu bisa, gitu. Sama-sama ini, Bang Dani juga. Kan awalnya sih kalau kita jalan-jalan nih, ada di pinggir jalan, bahkan di jalan besar, bahkan di perempatan misalnya, anak itu megang kantong plastik. Itu ternyata bukan minuman. Nah, kalau minuman kan di mulut, ini di hidung gitu. Dan ternyata kan lem. Dan ini kan marak nih. Kalau kita lihat-lihat di perempatan, di bawah kolong jembatan. Dan itu penggunanya anak-anak SD sampai SMP. Iya, itu yang mencemaskan kita, Bang. Dan bahkan misalnya ada anak itu duduk di sebuah halte di jalan utama, dia tuh kayak begitu santainya menikmati itu seolah-olah ini dunia dia gitu loh. Ini kan mencemaskan, betul Bang. Lagi nih Bang Rasidi, kita menambahkan modusnya. Jadi ya mohon maaf nih, yang sering pakai baju-baju badut dan sebagainya. Nah itu yang kepala tertutup itu dikasih plastik juga. Jadi pernah kita nemuin bahwa oh ini anak ini kok tahan banget ya. Udah kita kasih minum, kita belikan minum, kita lihat di kepala bonekanya itu ada plastik itu loh, itu modus. Ini luar biasa. Ini pandangan gua. Sekarang kita Prof Hadin, Prof. Tanggapannya. Jadi kan soal minum keras lah. Ya, miras. Itu di dalam Islam kan disebut hamar. Ya, Nah, apa hamar itu? Pokoknya yang memabukkan. Nah, lalu ditafsirkan presentasi alkohol. Ya. Nah, alasan itu bisa beredar itu sebetulnya alasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. Nah, ini kan khusus jadi boleh beredar dengan terbatas. Ada kan terbatas. Nah, dulu lah saya sempat ikut menyusun perda peredaran miras.
dulu memang itu budaya kayak komoditi politik. Jadi partai-partai Islam itu dulu berbondong-bondong untuk menggolkan perda miras. Nah, supaya ada poin politiknya. Nah, karena pada saat itu ini meresahkan, meresahkan kan. Nah, ini yang miras dan memang berbeda dengan narkoba, ya sama miras yang. Nah, kalau narkoba itu memang itu diatur undang-undang. Kalau miras ini kan kepres lah, ada Permendak Menteri Perdagangan. Karena itu soal peredaran. Nah kalau ternyata ini apa yang diatur undang-undang itu tidak bisa mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat. Jadi polisi kan pernah kita tanya polisi kesulitan karena pas dia menggunakan semacam obat-obatan kan, tapi tidak ada dalam ketentuan undang-undang karena tadi kan diramunya sendiri. Iya. Nah, kemudian itu ya dicari jalan terobosan kayak apa mana mengendalikan orang yang menggunakan ini hasil kreasinya. Nah, jadi di pasal itu kan termasuk sanksi hukumnya nggak ada. Nah, Anda bukan tidak ada masuk anunya. Yang diatur tuh nggak ada itu. Ya, diatur nggak ada. Lalu kan otomatis sanksinya nggak ada. Nah, itu. Jadi kalau terakhir ini ada perubahan, ada beberapa perubahan undang-undang itu dipelonggar. Artinya perkembang yang dalam masyarakat ada inovasi baru itu bisa menangkap. Nah, sekarang masalahnya pemakai itu ternyata ini dicatatlah ada baru kemarin saya dengar kita termasuk 3 terbesar setelah Jakarta, Surabaya, Banjarmasin, Kalsel. Pasar narkoba. Dulu kan 5 kita kan. Kita 3 terbesar. Ini rankingnya naik nih. Ranking naik lah. Dulu kita 5. Ini dari BNN kan? Ya. Dari BNN. Keterangannya kalau tidak salah dalam minggu tadi lah ketemu BNN datang di mana di airport. Itu informasinya kan informasi informal aja kan. Kita belum tahu datanya. Jadi Kalimantan Selatan ini mengkhawatirkan. Memang mengkhawatirkan 3 terbesar termasuk 3 terbesar. Setelah Jakarta, Surabaya, Banjarmasin. Kalsel. Tapi Kalsel, itu bukan sangat bahaya, bukan berbahaya, tapi itu sangat luar biasa. Kenapa daruratnya? Lihat jumlah penduduk. Ya. Nah, lihat jumlah penduduk, komposisi jumlah penduduk 4 juta kan, 4 juta. Kita 4,2 sama Surabaya. Jadi penduduk Surabaya hampir sama Kalsel. Jadi bukan Jawa Timur, Surabaya. Bukan Jawa Timur, Surabaya aja. Surabaya sama dengan penduduk Kalimantan Selatan. Dia terlalu jauh beda. Artinya kan kalau dipresentasikan kan bisa. Nah, ini kenapa jadi ternyata ada jalan tikus lah di jalur laut di daerah apa nih? Di daerah Serongga, apa sih? Di daerah situ. Kota Baru berarti. Kota Baru mau masuk ya ini jalur lewat Jadi obat apa namanya itu di 4.000 kah di Cina. Di sini harganya ya di sini 10 kali lipat bahkan lebih. Bedrum masuknya. Cuma hari ini kan kita belikan kita beli jadi di apakah di Hong Kong atau di Cina bawa ke sini. Terus untung lah. Itu mendadak kayak langsung. Nah, masalahnya tinggal cara membawanya lagi, cara membawa. Kita ini kan daerah laut kan? Iya. Karena ada jalan tikus, ya katanya di daerah sana tuh. Kalau bicara masalah ekonomi, betul. Obat, bisnis dan bukan ekonomi, terus minuman beralkohol itu untungannya puluhan kali lipat dari modal. Jadi kalau modal tuh misalnya belanja 100 juta dapatnya 10 kali lipat. Waduh. Nah, akhirnya kan karena keuntungan itu bisa berbagi kan. Nah, ini Bang Rasid ini mungkin kita perlu sharing ya. Ini kan kita melihat dalam hal misalnya masa depan gitu kan. Iya.
narkoba, miras ini kan sebenarnya sudah sejak lama ada kan. Dan kita jujur kalau kita lihat kan negeri kita ini kan tidak terlalu ketat dalam hal menyikapi persoalan ini tadi kan. Nah sehingga kalau ketat nih kan mestinya kan menurun. Nah kalau ini kan tadi yang disampaikan Prof Hadin tadi kan menunjukkan bahwa dulu saya pernah beberapa mungkin sekitar 4-5 tahun yang lalu itu mendapat informasi itu kota Banjarmasin itu di urutan kelima sebenarnya. Nah sekarang kan berada di ketiga. Nah berarti kan ada terjadi peningkatan nih kan terhadap penggunanya kan. Kalau kita melihat misalnya kan susah lah eranya saya lah. Nah kalau era saya ini kan misalnya ada juga seperti itu, tapi rata-rata kan menggunakan narkoba itu misalnya orang-orang yang memiliki keuangan. Artinya mereka punya duit, nah kemampuan, kemudian mereka punya masalah. Biasanya kan masalah keluarga, menunjukkan identitas diri. Tapi karena didorong oleh kemampuan. Nah karena duitnya ada itu kan untuk melakukan itu kan. Nah kalau miras ya masih tidak selalu merakyat tapi membeli segala macam masih dulu istilahnya Malaga segala macam kan itu kan bagian yang ini nah. Saya ngeri membayangkan jangan-jangan ada generasi saat ini yang sebenarnya misalnya nih kita berandai-andai nih kan dari sekian banyak jangan-jangan ada misalnya yang menjadi pengatur di pemerintahan, di aparat, di tokoh masyarakat yang sebenarnya mereka dulunya menjadi terlibat dan bahkan mungkin sampai sekarang bisa saja kan susah untuk menghentikan kan kalau sudah menjadi kebiasaan yang selalu dituruti. Nah, jangan-jangan bisa saja seperti itu. Masuk mungkin, ke wilayah-wilayah. Ke wilayah-wilayah yang mestinya wilayah ini adalah yang menjadi pemberantas, yang mencegah, yang menjadi pengatur regulasinya seperti sampai jangan-jangan kita belum tahu pas kita khawatir nih jangan-jangan ada yang memang di dalam situ menerima kenyataannya menjadi sesuatu yang biasa. Sama kan kasus misalnya Irjen TM walaupun diduga kan walaupun sekarang masih dalam proses kan. Artinya kan setidaknya ini mengagetkan publik soal betapa kemudian kalau narkoba tadi misalnya dari sisi ekonomi adalah sebuah bisnis, betapa orang sangat tergiur dengan bisnis itu. Jadi memang ini hal yang menurut saya itu kan sudah darurat lah. Kan kalau kita kan kadang bicara radikalisme, teroris, segala macam kan. Ini menurut saya lebih luar biasa daripada itu. Karena ada persoalan generasi ini kan. Karena ada istilahnya untuk saat ini perang dengan menggunakan peluru itu mahal. Nah, tapi ini ada yang namanya perang candu. Nah, banyak negara-negara yang punya misi khusus untuk menggagalkan pembangunan di Indonesia dengan cara perang candu tadi. Nah kita ini Bang Rasidi yang agak ya kita harus misalnya makanya tadi saya bilang kan kita bicara generasi kan. Nah, apalagi kan kita ini kan selalu bicara memimpikan generasi emasnya Indonesia 2045 kan. Untuk mereka yang misalnya golongan menengah ke atas itu memang mungkin mudah untuk mencapai karena alat kontrol, alat untuk misalnya melakukan pembenahan terhadap misalnya ada keluarganya atau anaknya yang terkena itu kan lebih memungkinkan karena mereka memiliki kemampuan. Nah tapi bayangkan kalau misalnya penggunanya itu masyarakat menengah ke bawah, yang untuk makan pun mereka susah. Nah bagaimana mereka ini dan saya secara pribadi pernah melihat yang orang itu sejak tahun waktu saya SMA itu sekitar 84 ya, 84 itu, 84, 85 itu sampai sekarang masih menggunakan itu. Sampai sekarang dan itu di lingkungan itu dianggap itu hal yang biasa. Artinya itu sudah itu dianggap ibarat itu bagian kecelas entah mungkin dianggap gagal inilah dibiarkan. Nah, di masyarakat itu yang tidak sadar adalah apa? Dari misalnya saya belum berumah tangga, kemudian saya berumah tangga punya anak, kemudian adik saya yang mulai kecil menjadi besar, ini kan menjadi penonton nih terhadap ini tadi. Melihat mereka kan ternyata si yang melanggar yang menggunakan ini dia kok biasa-biasa aja. Kok misalnya di kampung dia tuh membiarkan aja. Lalu mereka menganggap wah kalau gitu ini kan barang biasa nih. Bukan barang yang menakutkan. Bergaul tanpa sadar mereka. Lalu terjadilah di situ generasi yang mestinya
jam putar jaga menjadi akhirnya menerima itu, menganggap itu biasa, pengen mencoba, terjadi itu. Menurut saya itu bagian yang menjadi penyebab kenapa kita semakin parah ini. Kalau kita membaca narkoba tidak hanya sekedar sabu dengan turunannya, tapi kan tadi ada miras, kemudian tadi di kelas bawah misalnya ada yang oplosan, kemudian tadi yang coba-coba mereka yang tadi misalnya kan terjadi di kalangan pelajar juga misalnya yang lem dan segala macam. Artinya kalau kita bicara soal bagaimana kita menyelesaikan ini, satu ada lingkaran aparat, yang kedua ada lingkaran pemerintah, dan yang ketiga ada lingkaran masyarakat. Nah, kita bagian daripada masyarakat tentu kan bagaimana kontribusi kita di situ. Itu kan yang menjadi penting. Agar kata Bang Subhan, kita tidak boleh dong acuh, kita tidak boleh permisif menganggap ini biasa. Udahlah itu kan urusan dia misalnya, tidak mengganggu saya, kan tidak boleh terjadi kan, Bang. Nah ini Prof Adit kan tokoh nih, pengalaman lebih senior dari kita. Ini generasi muda ini menarik ya kan. Pada saat kita bicara 3 komponen tadi, ini menurut saya 2 komponen ini gagal. Pemerintah dan aparat menurut saya ya, pandangan sebagai melihat, ini kita kan berpandangan dari segi jangka waktu. Misalnya di era saya di tahun 80-an, 84-an tadi, tidak separah saat ini. Nah artinya tugas yang 2 ini sebenarnya menjadi tanda tanya. Kok kenapa ini semakin menjadi-jadi kan? Ditambah dengan tadi ada kasus yang besar yang lagi nasional ini kan? Nah, ini masyarakat ini dong, jangan sampai kehilangan ruhnya dalam hal menjadi pengontrol semuanya. Karena kan ujung yang mengawal pemerintah, mengawal aparat, mengawal lainnya ini kan adanya di masyarakat ini sebenarnya. Nah, jadi fungsi masyarakat jangan sampai hilang. Sayangnya kalau tadi kita melihat banyak mungkin pandangan dari ini, udahlah ini kan sepanjang mereka tidak mengganggu, tidak menjadi masalah. Ini kan masyarakat nih, bahaya nih. Padahal kalau dulu Pak Adin tadi mengambil istilah kamar ya. Kalau dulu orang bahari itu kalau suatu kampung ada satu masyarakat, satu orang yang berbuat perbuatan yang misalnya dilarang agama, maka satu kampung itu akan kena musibah kan itu kan dulu kan? Bahala itu apa segala macam. Nih. Jangan ya. Kenapa semakin banyak berkembangnya ini tadi tumbuh subur di lingkungan kita? Jangan-jangan karena itu tadi, jangan-jangan masyarakat beranggapan bahwa itu biasa saja, lalu udahlah, tidak menjadi masalah. Jadi selama tidak menjadi urusannya, udahlah diam. Itu bicara masalah biasa itu, Bang Subhan, kita nggak bisa menutup mata juga ya, dengan adanya 2 komponen yang mungkin sampai saat ini tidak bisa secara satu pihak langsung mengeneralis. Maksudnya gini, dua komponen ini itu tadi budaya sama agama. Kita bicara di Bali. Di Bali itu ada yang namanya arak Bali ya, kalau salah ya. Nah, arak Bali itu dianggap oleh budaya. Di sana itu budaya. Kalau kita teliti itu nilai alkoholnya lebih dari 55%, hampir capai 70-80% alkoholnya. Nah, di situ budaya itu kan udah dianggap mereka kebiasaan sebagai jiwa mereka sebagai apa? Bagian kehidupan yang harus bagian dari kehidupan. Kalau di kita ada apa dulu lah. Yang dari aren aja dicampur segala macam itu kan kalau misalnya dibuat juga bisa. Nah, komponen yang kedua agama. Kalau bicara masalah agama kita begitu sensitif karena ada yang satu pihak mengizinkan, tapi ada yang satu pihak itu dilarang dan diharamkan. Nah, 2 ini yang seharusnya diakomodir oleh aturan yang mewajibkan semuanya, mengeneralis semua. Jadi kalau kita bicara masalah sekolah anti alkohol nih, contoh ya, kita harus punya aturan yang tidak boleh, ibaratnya tidak ada murid yang terindikasi untuk melakukan konsumsi minuman alkohol. Ini ada yang Pak Prof Adit, apa istilah hukum itu sekarang hukum ajas kemanfaatan ke depan berapa saya bisa melakukan lupa lu istilahnya. Restorasi segala macam. Nah, kira-kira Pak Prof, ini kan tadi memang menarik. Dari ini kan ada sebagian memang di kita ini budaya beranggapan bahwa termasuk tadi agama ada yang membolehkan, ada yang ini, ada yang ini. Tapi kan seronang kita kan yang persoalan yang kita lihat ini sebenarnya harus kita samakan persepsinya adalah persoalan bahwa ini sangat merusak masa depan.
Jadi bukan persoalan hanya budaya, bukan hanya persoalan agama ini bisa membuat. Tapi kita lihat dampak bagi kehidupan, keberlangsungan kehidupan misalnya generasi kita segala macam. Itu kalau secara aturan ini Prof Hadir Memang kalau dilarang dengan pengecualian. Jadi makanya Pak, minuman khamar itu berapapun ukurannya, nah yang memabukkan itu haram. Ya. Karena kan ini ada presentasi alkohol, Tapi memabuk yang ukurannya. Iya. itu haram. Nah lalu kenapa jadi kan tidak melarang total lah? Karena ada kepres itu memberikan pengecualian kepada bukan untuk orang Islam sebetulnya, hanya untuk turis-turis asing harus dilayani. Ini ada yang dikecualikan, tetapi kan tempatnya dibatasi. Nah, dan tempatnya ditentukan. Ya, Jadi tempat-tempat dijual pun tidak boleh di pasaran di pinggir jalan. pinggir jalan pasaran, hanya di hotel-hotel berbintang. Itu ditentukan tentang peredaran miras gitu kan. Tapi Pak Prof ada yang menarik nih di masyarakat. Ada sebagian bukan semuanya menyatakan bahwa kalau sudah mabuk itu sudah ada masalah. Karena kada bisa apa-apa aja. Kayak apa tuh? Istilah itu. Ada yang menafsirkan itu. Jangan ditagur, biar akan dulu ini melayang. Iya. Ya stop seorang. Bahasa kita ya. Itu kayak apa tuh? Oh iya, ini Quran tuh kan. Kalau ada kewajiban lagi orang mabuk tuh sampai dia sadar. Jadi orang mabuk itu dianggap gila kan. Nah, bila sadar hanya tuh jatuh kewajiban. Ya. Sembahyang kan wajib. Tapi selamanya mabuk dia keluar Islamnya, tidak keluar Islam. Ya, Cuma yang jadi bahaya ini kan mempengaruhi kepada kayak menular ini kan. Nah, yang kan generasi depan. Generasi depan. Artinya kan peran tokoh-tokoh, simbol-simbol tokoh-tokoh masyarakat, termasuk peran tokoh agama kan juga menjadi penting kan, Prof. Agar sekali lagi nih, polisi aparat dengan kewenangannya, pemerintah dengan kewenangannya, masyarakat secara umum misalnya dia melakukan fungsi pengawasan. Kalau misalnya menemukan suatu pelapor misalnya tidak membiarkan, hanya kan bagaimana kita berbagi peran itu yang paling penting. Yang masalahnya gini lah, yang terjadi hari ini. Begitu ada lembaga BNN, dulu kan tidak ada. Ya, sekarang ada. Nah, kayaknya soal berapapun tingkatannya, soal biasa kayak kita banjir, datang tiap tahun kayak langganan. Nah, kan kalau kita menganggap ini soal serius maka kita kan bergerak nih, soal seluruh komponen kan. Ini kayaknya soal biasa. Akhirnya dia banyak yang tangkap sana. Kalau tertangkap itu hancur masa depannya. Karena kalau dia mengurus tuh ratusan, itu orang-orang tertentu aja yang bisa selamat. Kalau orang di bawah 4-5 tahun, kada mampunya menyelesaikan. Kita banyak sudah menemukan. Jadi dia jalani aja hukumannya. Jalaninya hukumannya, dan dia hancur. Orang yang sudah kawin, orang bercerai, anaknya anak sekolah, putus sekolah, banyak yang sudah hancur. Nah, jadi maksud gue nih, polisi juga harus memberi informasi gitu nah. Informasi angka kejahatan miras ini supaya tahu. Nah ini yang kami tangani sekian kan. Nah, coba Iya. Ini kan gambaran itu ya, Pak ya. Kan ini angka di BNN kan. Iya. BNN sebagai lembaga saya aktivitasnya kan tidak terlihat kan ya. Tidak terlihat untuk masyarakat. Ya kan Penangkapan. Ya. Di tingkatan aja kan, tingkat informal. Oh, kita kan kalau sudah tingkatannya serius, coba memang berjalanlah dengan tokoh masyarakat, tokoh agama. Ya makanya kan sebenarnya kan ini kan kita kan sebenarnya menurut kita model-model penanggulangannya itu masih memungkinkan untuk dilakukan penanganan. Misalnya meningkatkan ini tadi kan untuk menanggulangi bahkan mungkin memberantas. Tapi ini kan dibutuhkan kebersamaan. Ya. Nah, misalnya tadi kan ini kan sebenarnya pengguna ini dan pengedarnya itu sebenarnya tidak mungkin langsung jadi. Karena ini prosesnya lama mereka. Jadi sebenarnya di dalam kelompok masyarakat, misalnya kita ada di kelompok di daerah A,
Di daerah itu sebenarnya kalau misalnya misalnya kita mainnya tuh misalnya ada petugas atau mungkin masalah kita guna misalnya BNN tadi Pak Prof ya. Ternyata BNN itu ada sampai tingkat kelurahan, tingkat RT lah misalnya kan ada BNN tingkat RT ini bisa ya kan. Sebenarnya kan dengan tingkat RT beberapa RT misalnya itu mereka akan mudah memetakan tuh kan. Oh, misalnya nih mohon maaf penggunanya ada di kampung A itu adalah saya. Ini kemudian Pak Warasidi nih misalnya kan. Bisa, oh ini bisa dipantau dengan pada saat tertentu kan bisa membawa nih. Oh ternyata begitu ditanyakan dari mana nih beli ini segala macam kan. Oh ternyata bisa mau maaf deh. Tuh ke Prof Hadin kata gini. Nah kalau misalnya terlacak kemudian dibuat petanya di database dan semuanya ini dibuat dengan rapi data mereka ini seperti kita membuat kartu keluarga. Artinya ada kartu korban dampak misalnya miras narkoba. Dibuatlah di tiap kampung itu kan. Di kampung A ini ada 20 orang. Yang sering mengedarkan itu adalah yang dia belinya di tempat A, di tempat B. Masih ini kan semuanya bisa dilacak. Lalu persoalan ini kan bisa dibuat database. Jadi basis data. Basis data. Nah, basis data inilah yang memudahkan kita untuk melakukan pemutusan. Kalau kita serius. Analogikanya gini, Bang Subahan, Bang Rasidi. Analogikanya seandainya narkoba ini dianggap sebagai seperti COVID, maka akan. Nah, itu tuh. Jadi kalau COVID untuk saat ini dicari, diobati, diputus peredarannya. Dan dihilangkan zona merahnya. Harusnya seperti. Nah, seandainya semua sepakat, Banjarmasin kita jadikan darurat narkoba, disamakan dengan prokesnya itu, protokol kesehatannya sama dengan protokol narkobanya itu. Nah, jadi semua mohon maaf, sampel di daerah RT ini. Sampel aja, ambilan sampel segala macam apa namanya. Kemarin kita misalnya kalau COVID kita PCR massal, misalnya tes urin massal, sampel massal. Ulung yakin dari 3 peringkat kita itu mungkin bisa ya bahkan kan ke bawah gitu. Bahkan sampai nol. Persoalan peringkat lagi. Iya. Kita bisa melakukan pengurangan drastis terhadap pengguna itu. Bahkan kita bisa hilang itu sepanjang semuanya serius. Sepanjang semuanya beranggapan bahwa ini sangat membahayakan. Sebenarnya kan terkonfirmasi. Mungkin akan muncul angka-angka yang mengejutkan. Ya, masalah. Sama dengan COVID kan. Tapi dengan angka yang mengejutkan itu kan kita bisa olah angka itu. Kalau memang dia bisa direhab, kita sembuhkan. Mana yang kemudian dia masuk dalam klaster pengedar, diselesaikan secara hukum misalnya. Paling tidak kan kita akan menemukan itu. Nah, tapi yang kan mana harus dikarantina, yang mana yang harus di ini. Tapi kan sebenarnya terkonfirmasi juga. Tadi kan Dani menyebut misalnya narkoba itu kan juga ada bisnis di situ. Sementara kalau kita bicara COVID, ini kan murni dia ada persoalan, dia problem, dia penyakit yang semua orang sepakat itu masalah. Karena langsung mati kan. Langsung mati. Tapi di narkoba kan apakah seperti itu? Bila semua sepakat, kita bisa mengkategorikan narkoba itu sebagai COVID. Ya, itu. Jadi miras narkoba. Nah, sekarang persoalan kita adalah bagaimana kita mengajak para pihak bersepakat ini adalah musuh bersama. Nah, ada 3 kelompok tadi, ada aparat, ada pemerintah, ada masyarakat, sama-sama memandang itu. Pak Prof dan Bang Dandi Warasidi, ini sebenarnya harus masyarakat. Kenapa kita bilang masyarakat? Kan banyaknya kita dengar berita misalnya sudah bahwa oh ternyata si aparat A ada yang terlibat dalam ini, pengguna ini, kemudian ada pejabat, kan ada juga pejabat yang kena ini segala macam. Jadi kalau kita misalnya berharap banyak di situ, maka mungkin nih karena kan saya tadi mengistilahkan kan mulai zaman perjalanan kita masih SMA lah 84 sampai dengan sekarang. Nah mungkin kita nggak akan bisa menyelesaikan masalah yang ada. Sekarang ini yang paling penting sebenarnya dorongan kuat dari masyarakat untuk bersama-sama melakukan mengatasi itu. Jadi tidak lagi peduli ini si A, si B, pejabat ini segala macam. Kalau misalnya di lingkungan masyarakat tuh dia memang terindikasi menggunakan tadi tidak di tracking bahwa mereka adalah itu, kategorinya sudah misalnya sangat berbahaya kan bisa dibuat kategori itu. Nah pada saat itulah penanganan itu memang harus benar-benar dan masyarakatnya sebenarnya. Jadi waktu kuliah kita itu ada punya dosen di dosen database itu kebetulan di sistem informatika. Satu kunci yang bisa mengobati bug kalau di komputer itu kan atau sistem itu bug atau celah di mana itu. Satu kuncinya adalah keterbukaan. Buka semua basis data, buka
jaringan informasi, maka itu akan beres. Dan kalau itu kita buka, kita harus siap dengan konsekuensinya, kan itu. Nah, sekarang Prof bicara soal sebagai seorang akademisi, sebagai seorang yang berkecimpung hukum misalnya, soal sanksi hukum. Seringkali kan juga masyarakat menganggap hukumannya cuma segini, sementara dia bandar, dia pelaku, misalnya, dia pengedar. Beda ketika misalnya orang hanya sebagai pemakai, misalnya sebagai korban. Nah, apakah ada relasi antara bagaimana sanksi hukum dengan kemudian kasus yang hari ini begitu masif, masih tidak tuntas? Kayaknya tidak. Jadi kan antara pengedar pemakai beda jauh-jauh anunya. Ya. Kalau pemakai itu 1 tahunan. Kalau pengedar itu di atas 5 tahun. 5 tahun. Nah, kalau kita tertangkap sebagai pengedar, itu bisa main kita turunkan jadi pemakai. Jadi 1 tahun. Bukan ancaman hukumannya. Ancaman itu di pengadilan. Ya, ancaman hukumannya. Kan kuncinya di polisi dulu. Kalau di polisi memasang pasal pengedar, udah kok diubah-ubah sampai ke jaksa kan ada bisa diubah. Jadi kalau mengubah itu dia di polisi. Jadi sebelum penuntutan. Berarti itu berbahaya juga lah. Kalau misalnya orang pemakai dengan pengedar, padahal dia pengedar misalnya nih, ketemu lalu sebagai pemakai kan berhak dibina kan? Artinya bisa dibina kan? Artinya tidak perlu ini kan? Ada yang bisa direhabilitasi lah. Jadi pengedar bisa di-split menjadi pemakai, Ya. kemudian ketika dia jadi pemakai, hukumannya misalnya jangan-jangan hanya rehab, padahal dia pengedar. Iya. Nah, itu salah satu hambatan kan. Dan itu yang bisa menyelesaikan. Itu salah satu sehingga susah kita satu kan. Yang kedua, bukan rahasia lagi kan. Itu memindah tempat saja, begitu dihukum tempatnya di tahanan kan. Ya. Nah, kalau misalnya kasus di Karangintan lah. Karangintan itu ada blok yang bisa dibina, blok yang tidak bisa dibina. Jadi yang blok ini, itu sudah politik lapas tuh. Ini yang sudah dibina nih dekat dengan masjid, dengan pendidikan. Yang tidak, ini yang tidak dibina ini bisa tambah jalela. Artinya mendapat fasilitas tanda kutip pun dia kurang tahu kita dah, ada apa aja yang tidak bisa dibina nih. Ini kelompokkan sini. Nah, kita curiga yang tidak dibina tuh bertambah subur, dimanfaatkan mungkin salah-salah. Itu jadi di bloknya yang kan kalau penuh sini dikirim ke Karangintan. Nah, itulah Bang Rasim, makanya tadi saya menyatakan dua unsur yang ini tadi harus didorong oleh unsur yang masyarakat ini tadi. Unsur ketiga ini harus, kalau meminjam istilah Pak Probo itu apa yang pembela rakyat ketiga ini unsur apa istilahnya yang lagi dibina nih? Yang bela negara. Nah, ini muncul ini di masyarakatnya harus dibentuk. Artinya mungkin kalau kita bicara pemerintah misalnya, kita bicara pemerintah kota. Kalau pemerintah kota serius ini kan misalnya mudah lah itu. Pemerintah ini kan paling mudah sebenarnya mengatasi itu. Karena ini kan persoalan transparansi, persoalan itu hanya transparansi itu. Setiap orang wajib memeriksa orangnya. Selesai. Kan misalnya kan nanti ketahuan orangnya, misalnya memang kan ada, kalau narkoba ada orang memang karena ada penyakit kejiwaan segala macam menggunakan itu kelihatan nanti kan. Ini kira-kira yang menggunakan untuk pengobatan, ini yang menggunakan kelihatan nanti itu. Tapi secara prinsip sebenarnya pemerintah itu punya semacam piranti kebijakan yang bisa dilakukan seperti ini. Kalau pemerintah kota misalnya menginstruksikan dan menambah beban RT dan RW untuk melakukan database mengenai itu dengan transparansi, didampingi ini tentu kan, didampingi oleh misalnya orang-orang yang memang benar-benar ingin memperbaiki. Artinya tinggal sebenarnya RT itu ditambah honornya. Yang dulu misalnya mereka dapat honor per bulan X rupiah, ada plusnya lagi, supaya mereka diberikan penghargaan segala macam. Nah, kalau mereka ini sudah membuat petanya, misalnya di kampung mereka, di RT saya ini misalnya ada 2-3 orang yang menjadi pemakai. Pemakai itu kan kita anggap sebagai yang harus diobati kan? Nah, korban nih kan. Nah, artinya ini 2 orang. Nah, tinggal dilacak dari 2 orang ini kemana membelinya, siapa ini kan bisa lakukan pendekatan nih kan. Sebenarnya bisa lah mudah untuk dibantu. Pada saat melakukan inilah akan terpetakan seluruh kota Banjarmasin dengan misalnya 2.000 atau 3.000 RT. Dengan misalnya RW yang jumlahnya ribuan, akan kelihatan jumlah pengguna itu di kawasan kelurahan ini sekian, kelurahan ini sekian, kelurahan ini sekian, kelurahan ini semuanya akan bisa dipetakan.
Apalagi kalau dipadukan dengan database. Dengan database tuh misalnya kayak kita buat seperti Gojek gitu kan, yang orang apa tuh, yang orang pengendaranya tuh kan dekat dengan ini segala macam. Semuanya mudah dibuat kalau tujuannya itu kita bisa tujuan besarnya kita sepakati bersama, kemudian ada kemauan dari pemerintah untuk melakukan itu, plus dukungan dari pihak aparat untuk misalnya bersama-sama ini masalah besar, dan kemudian masyarakat tidak boleh tinggal diam. Jadi itu kesimpulan kita, bagaimana kemudian narkoba itu sebuah problem bersama, ada aparat, ada pemerintah, ada masyarakat. Maka klaster ketiga harus mendorong dua kelompok tadi, agar sekali lagi, kalau istilah Dani tadi, kalau COVID itu bisa kita selesaikan sebagai sebuah penyakit bersama, maka bagaimana narkoba kita selesaikan sebagai sebuah penyakit. Sebenarnya Prof Hadin tadi kan dilakukan tes semua ini. Oke, baik, terima kasih Prof Hadin, terima kasih Bang Subhan, terima kasih Bung Dani atas waktunya. Nanti kita akan diskusi lagi dalam tema dan bahan yang lain, tetap dalam Ngopi. Baik, demikian untuk kebersamaan kita dalam Ngopi kali ini, ngobrol pinggiran akhir pekan, diskusi yang diinisiasi oleh Jejak Rekam terkait dengan bagaimana ancaman bahaya narkoba yang sudah begitu masif. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.